A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriyah atau 16 Agustus 2026, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 465. Di halaman 465 kita masih dalam pembahasan bab tahrimul kibri wal i'jab, ya, bab haramnya sombong dan ujub. Di sini lanjutannya adalah hadis ke-622. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu qala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, mereka tidak akan diajak bicara, mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyucikan mereka, Allah tidak akan membersihkan diri mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Walahum azabun alim, kemudian buat mereka ada azab yang pedih. Syaikhun zanin, yang pertama adalah tua-tua berzina. Wa malikun kazzab, kemudian yang kedua seorang raja tapi banyak bohongnya.
penguasa tapi dia banyak dustanya, kazzab. Wa ailun mustakbir, miskin sombong. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, tadi wa ailun mustakbir. Al-ail al-faqir. Ya, orang miskin sombong. Kemudian hadis ke 623 wa anhu, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 466, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-izzu izari, al-izzu aziz, kemuliaan itu adalah izari, pakaianku. Wal kibriya'u ridai, wal kibriya, kesombongan adalah ridai, selendangku. Faman yunazi'uni, barang siapa yang dia menyaingiku, fi wahidin minhuma, salah satu dari keduanya, kemuliaan atau kesombongan, faqad azabtuhu, sungguh aku akan mengazabnya. Nah, maka aku akan mengazabnya. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ke 624 wa anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dia berkata, bainama rajulun yamshi, ya, ketika ada satu orang yang dia sedang berjalan, fi hullatin, dia jalan pakai baju, menggunakan pakaian, tu'jibuhu nafsuhu, yang membuat dirinya bangga, membuat dirinya ujub. Kemudian murajjilun ra'sahu, rambutnya udah tersisir rapi. Yakhtalu, dia bangga, fi masyyatihi, dalam cara jalannya dia. Idh khasafallahu bihi, tahu-tahu Allah tenggelamkan dia. Fahuwa yatajaljalu fil ardi, dia masuk ditelan bumi. Nah, dia terpendam dalam tanah ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaihi. Penjelasannya kita perhatikan di akhir halaman 466. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada bab tahrimul kibri wal i'jab, bab haramnya sombong dan ujub. Ada tadi disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, mungkin bahasa awalnya ada 3 orang seperti itu, yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Nah, di sini tadi disebutkan salah satun di halaman 467 berikutnya. Nah, tadi disebutkan salah satun, ada 3. Nah, di sini kata 3 yang dimaksud
adalah 3 golongan. Jadi salah satu asnafin, bukan salah satu rijalin. Ada 3 golongan, bukan ada 3 orang. Bahasanya 3 golongan. Berarti bisa jadi jumlahnya ribuan orang. Nah, jadi yang dimaksud 3 di sini adalah 3 golongan. Bisa jadi jumlahnya ribuan orang. Dan seperti itu. Jadi ketika disebutkan ada 3 golongan, 4 golongan, 5 golongan, atau 7, seperti ada disebutkan dalam riwayat yang lain, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari kiamat. Bahasanya 7, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Nah, itu sama. Maksudnya adalah 7 golongan. Nah, kalau di sini ada 3 golongan. Nah, di halaman 467 paragraf yang kedua, 3 golongan yang dimaksud nanti pada hari kiamat, mereka bakalannya tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan buat mereka ada azab yang pedih. 3 golongan. Mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah, mereka tidak akan dilihat oleh Allah, mereka tidak akan disucikan oleh Allah, mereka bakal diazab. Siapa 3 golongan? Golongan yang pertama adalah tua-tua tapi berzina. Dia sudah tua tapi dia berzina. Orang yang seperti ini atau golongan yang seperti ini, 1, tidak akan diajak berbicara oleh Allah. 2, tidak akan dilihat oleh Allah. 3, tidak akan disucikan oleh Allah. 4, buat mereka azab yang pedih. Kemudian dijelaskan, tua, zina, padahal dia sudah tua, tidak ada syahwat yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Beda sama anak muda. Anak muda kadang-kadang dia melakukan hal tersebut ya memang karena dorongan syahwat. Kemudian karena dia mungkin bahasanya hilaf, tidak mampu menahan dirinya, sehingga terjadilah perbuatan zina tersebut. Kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib, diinterogasi, baru dia cerita. Dia mungkin syahwatnya naik, kemudian karena ada kesempatan, kemudian dia kalah sama dirinya, kemudian yang mirip-mirip dengan itu, anak muda. Muda zina salah, tua-tua zina lebih parah lagi, seperti itu. Kemudian dijelaskan beda sama ini orang tua. Orang tua, tua-tua ya, tua-tua syahwatnya sudah reda, kemudian ya banyak hal yang beda ketika dia waktu muda. Ya di sini dibilangnya syahwatnya sudah dingin, sudah tidak ada, atau setidaknya sudah berkurang, seperti itu. Makanya ketika dia tua-tua zina, na'udzubillah, ini menunjukkan sayyi'un lil ghayah, ya sangat buruk sekali, karena dia melakukan perbuatan keji, dia melakukan perbuatan fahisyah, sementara sebab yang mendorong kepada hal tersebut ya mungkin bahasanya sebabnya udah hilang gitu, tapi kok tua-tua zina. Maka ini lebih parah daripada anak muda zina.
Makanya diingatkan berikutnya di paragraf yang keempat di halaman 467 bahwa yang namanya perbuatan zina enggak muda-muda berzina atau tua-tua dia berzina, sama saja zina ini adalah perbuatan fahisyah. Cuman kalau tua-tua zina ini na'udzubillah lebih parah lagi, nah, sehingga diancam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian disebutkan ini hadis ada muqayyad, ya terikat atau ada keterkaitan dengan riwayat dalam kitab As-Sahihain. Ya dikatakan barang siapa yang melakukan hal ini kemudian dia kena hukum had di dunia, maka Allah tidak akan menggabungkan dua hukuman baginya, dunia dan akhirat, ya akan tapi bakalan hilang darinya. Jadi hukum had di dunia itu menjadi pembersih buat dosa-dosanya. Artinya kalau di dalam riwayat ini disebutkan Allah tidak akan menyucikan mereka, ya mungkin ini adalah ancaman. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain ada disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika dia mungkin ditangkap oleh pihak yang berwajib atau tertangkap di proses hukum, dan kita kalau belajar fikih hukum had orang yang berzina sudah tua, biasanya dia sudah menikah seperti itu, maka hukumannya adalah dirajam. Nah, dalam keterangan riwayat Bukhari dan Muslim, kalau seorang sudah dirajam, maka Allah tidak akan menghukum double-double dunia akhirat. Nah, sehingga akan hilang salah satu dari keduanya karena dia sudah dirajam di dunia misalnya karena hukuman tersebut, maka hukuman di akhirat menjadi hilang berdasarkan riwayat yang dimaksud. Ini maksudnya adalah dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang ketika disebutkan kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin faqala, di naskah terjemah tidak disebutkan riwayatnya tapi ada di naskah Arab, saya bacakan. Dia bilang kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dulu kami lagi bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan. Faqala, kemudian beliau bersabda sampai pada perkataan waman asaba min zalika syai'an, ya barang siapa yang dia melakukan hal tersebut fauqiba bihi, kemudian pada akhirnya dia dihukum, fahuwa kafaratuhu, maka itu adalah menjadi kafarat buatnya. Nah, sehingga di akhirat sudah selesai urusannya. Kemudian lanjutannya dikatakan waman asaba min dzalika syai'an, ya barang siapa yang dia melakukan hal tersebut fasatarahullahu alaihi, kemudian sama Allah ditutupi, insya'a ghafaralahu, kalau Allah mau bisa Allah ampuni, wa insya'a azabahu, ya kalau Allah mau bisa Allah azab dia. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Hudud, bab al-hudud kafarah, hukum had itu sebagai penghapus dosa. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim di Kitabul Hudud juga, bab al-hudud kafarat li ahliha, ya pembahasan hukum had itu bisa sebagai kafarat buat orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini yang pertama, 3 golongan yang
tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, buat mereka azab yang pedih. Golongan yang pertama adalah tua-tua berzina. Kemudian lanjut yang kedua, di paragraf terakhir, di halaman 467. Golongan yang kedua adalah seorang raja tapi pembohong, penguasa tapi banyak bohongnya. Nah, di sini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kata-kata kazzab. Kazzab dalam bahasa Arab ini adalah bahasanya itu sigoh mubalaghah, yaitu menunjukkan maknanya itu banyak, berlebihan. Kayak contoh, kita pernah dengar kullu bani Adam khata'. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan khata', artinya pernah berbuat salah. Setiap Bani Adam khata', setiap Bani Adam pernah berbuat salah. Tapi dalam riwayat itu dibilangnya bukan khata', tapi khata', artinya banyak melakukan kesalahan. Kemudian kalau di sini kazzab, ya banyak melakukan kebohongan, banyak berbohong. Nah, kenapa di sini termasuk golongan yang terancam kena azab, termasuk golongan yang mungkin bahasanya tidak akan selamat seperti itu? Karena dikatakan bahwa dia kan itu seorang raja, dia seorang penguasa, nggak perlu berbohong, nggak perlu. Kenapa? Karena kata-kata seorang raja, kata-kata seorang penguasa, itu kata-kata mereka, ucapan mereka di atas daripada masyarakat biasa, sehingga tidak perlu berbohong. Kalau ada masyarakat biasa dia berbohong, masyarakat biasa mungkin dia takut A, takut B, karena ini, karena itu, dan lain. Ini seorang penguasa, kenapa pakai berbohong begitu? Nah, kemudian disebutkan, kalau dia berbohong, kalau dia berdusta, berarti dia berjanji kepada rakyat, tetapi dia tidak memenuhinya. Misalnya dia bilang, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, saya tidak akan begini, saya tidak akan begitu. Dia ngomong sama orang, mungkin akal orang dipermainkan sama dia, pemahaman orang dipermainkan sama dia, dia berbohong. Ya seperti ini, na'udzubillah. Maka penguasa-penguasa yang seperti itu masuk dalam ancaman, tidak akan selamat, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, Allah tidak akan melihat kepadanya, Allah tidak akan mensucikannya, dan buat dia azab yang pedih. Dan di sini terkait penguasa ini sama ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hal yang dipimpinnya, baik itu lingkup kecil atau dari lingkup kecil sampai dengan lingkup terbesar. Kalau di sini Malik, kalau di sini adalah raja, penguasa, ya pada hakikatnya nggak perlu berbohong, karena secara namanya raja, penguasa, kata-katanya di atas warga biasa. Nah, sehingga hukum asalnya mereka tidak perlu berbohong. Cuman masalahnya yang disebutkan dalam hadis, kalau misalkannya ada seorang penguasa, dia ngejanjiin warganya, masyarakatnya, orang lain, dia bakal begini begitu akan, tapi dia tidak memenuhi janjinya. Dia bilang dia bakal melakukan ini itu, dia tidak akan melakukan ini itu,
dia permainkan itu akal orang-orang, dia berbohong, dia membohongi mereka. Nauzubillah, kalau ada memang yang seperti itu, maka yang jelas kalau begitu masuk dalam ancaman yang dimaksud. Kemudian sama di halaman 468, di halaman berikutnya diingatkan yang namanya berbohong, baik itu seorang raja, seorang penguasa, atau selain mereka, maka hukumnya tetap haram. Cuman kalau seorang penguasa dia berbohong, ini lebih parah lagi. Sama seperti tadi zina. Tua berzina atau masih muda udah berzina atau muda berzina, sama saja, dua-duanya judulnya fahisyah. Tapi kalau tua zina lebih parah lagi. Sama seperti yang berikutnya. Seorang raja, seorang penguasa, dia berbohong, atau warga biasa berbohong, dua-duanya tetap haram. Cuman kalau memang seorang raja yang berbohong, ini lebih parah lagi. Karena pada hakikatnya dia nggak perlu berbohong, karena kata-kata dia di atas kata-kata warga, ya, suaranya lebih didengar, seperti itu. Makanya dia jujur saja, dia ngomong apa adanya. Kalau dia menginginkan sesuatu, maka tinggal dia bilang. Kalau dia tidak menginginkan sesuatu, maka dia tinggal bilang. Tapi kalau rakyat, kalau masyarakat, kalau warga biasa, kadang-kadang dia ingin menginginkan sesuatu, dia berbohong. Nah, cuman kalau raja, penguasa, nggak perlu berbohong, dia tinggal bilang A, B, dan seterusnya. Tapi yang jelas di paragraf kedua, ya, di halaman 468 diingatkan lagi bahwa berbohong, dusta, kazib itu haram. Ini termasuk perbuatan orang-orang munafik. Nauzubillah. Nah, orang munafik, dalam hadis Nabi bilang idza haddasa kazaba. Orang munafik itu kalau dia berbicara dia berbohong, dia dusta. Dan secara mutlak siapapun tidak boleh berbohong. Ya, secara mutlak siapapun tidak boleh berbohong. Dan kita usahakan kalau ada yang berbohong kita tegur. Ya, kayak saya pribadi, anak saya ini kadang-kadang suka bilang sama adiknya, nanti beli es krim. Saya tanya, emang kamu mau betul-betul mau beli es krim? Enggak boleh bilang begitu, nggak boleh. Ya. Nanti beli permen. Saya tanya, betul nggak mau beli permen? Enggak. Kalau dia bilang betul, ya udah jalan ke warung sekarang, jalan. Saya bilang jalan. Jadi kita perhatikan, ya, dari yang kecil-kecil, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, jangan sampai berbohong. Karena berbohong ini mutlak haram, tidak boleh. Kemudian disebutkan ada perkataan sebagian orang, ya, innal kaziba idza kana la yaqta'u muhillan min halalihi fala ba'sa bihi. Katanya disebutkan bohong itu kalau tidak memutuskan yang halal dari kehalalannya tidak apa-apa. Jadi bohong kalau seperti itu boleh-boleh saja, katanya. Ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ini kaidah atau kaidah, ini rumus syaitani, ya, rumus setan. Jadi tidak ada dasarnya, secara keabsahan itu tidak sah, secara agama juga tidak sah. Jadi bohong itu haram apapun kondisinya, bohong itu tidak boleh. Ini sama seperti ada orang yang dia melakukan perbuatan yang sebetulnya haram, kayak contoh riba, ya. Riba ini kan sebetulnya haram.
Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuman karena ketidaktahuan sebagian orang, dia melakukan perbuatan riba, kemudian dia bilang apa? Yang penting halal. Padahal itu adalah perbuatan riba. Itu karena ketidaktahuan sebagian orang, dia melakukan perbuatan riba, ketika diingatkan kata dia yang penting halal. Padahal itu adalah perbuatan riba. Sama juga ini, bohong katanya nggak apa-apa, yang penting kita nggak ngambil hak orang lain gitu, tetap tidak boleh. Nah kecuali kalau ada yang bilang bukannya bohong itu boleh 3 orang, ya itu ya dikecualikan berdasarkan dalil. Ya bohong boleh dilakukan oleh 3 orang atau dalam rangka 3. Yang pertama dalam rangka mendamaikan 2 orang yang sedang salah paham, yang mendamaikan 2 orang yang sedang salah paham, kemudian dia berbohong, dia beliin hadiah, datang ke si A, ini hadiah dari si B, mereka lagi salah paham itu berdua. Kemudian dia beliin hadiah lagi, datang ke si B, ini hadiah dari si A. Besok pagi ketemu ba'da subuh, sukronan mereka berdua, dia nggak tahu yang beliin kita gitu, jadi bayaan. Itu dibolehkan berbohong dalam rangka mendamaikan 2 orang. Kemudian yang kedua, berbohong ketika berjihad, jihad fisabilillah, berbohong ya pura-pura mati, musuhnya datang hidup lagi, dia matiin itu musuhnya, itu dia berbohong, termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, bohong suami kepada istrinya. Ya bohong suami kepada istrinya. Dia udah makan tadi sore, sebelum nyampe rumah, pengennya nyampe rumah, pulang kerja mungkin istirahat. Kemudian istri bilang udah makan belum? Kata dia belum. Cari makan keluar ya, ayo. Gitu. Itu tidak ada masalah. Bohong suami kepada istri. Atau mungkin bahasa orang bilangnya gombal di poin-poin yang gombal, bohong nggak ada masalah. Bohong suami kepada istri termasuk yang dibolehkan. Tapi lanjut yang golongan berikutnya, golongan yang ketiga, golongan yang tidak akan selamat, yang golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, kemudian buat mereka azab yang pedih. Yang berikutnya, golongan yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, miskin tapi sombong. Ya miskin tapi sombong. Nah, di sini dijelaskan lafaz a'il dalam hadis maksudnya adalah fakir. Kemudian mustakbir, sombong, yatakabbar 'alan nas. Dia sombong di hadapan orang lain. Nah, kemudian diingatkan, naudzubillah, orang miskin itu sebetulnya tidak ada sesuatu yang bisa disombongin. Orang miskin mau sombong apa begitu? Kalau orang kaya, bisa jadi dia tertipu dengan kekayaannya. Kekayaannya menipu dirinya sehingga dia sombong. Dia terperdaya dengan kekayaannya sehingga dia sombong. Gara-gara dia kaya, dia ngeremehin orang lain, dia ngerendahin orang lain. Gara-gara dia kaya, dia menolak kebenaran. Bisa jadi orang kaya dia tertipu dengan hartanya. Tapi di sini disebutkan orang fakir, ya, orang miskin. Apa yang mau disombongin? Ya selama dia miskin mau sombong apa? Kalau orang kaya, bukan orang kaya sombong nggak apa-apa. Orang kaya kadang-kadang dia tertipu dengan kekayaannya. Mentang-mentang banyak duit, sombong dia. Mentang-mentang banyak duit, menolak kebenaran dia. Orang kaya kadang-kadang tertipu dengan hartanya. Tapi kalau orang miskin dia tertipu dengan apanya? Seperti itu. Makanya orang yang seperti itu miskin, sombong, dalam hadis tadi diancam
tidak akan diajak berbicara oleh Allah, Allah tidak akan melihatnya, dan Allah tidak akan menyucikannya buat dia azab yang pedih. Nah, kemudian lagi diingatkan di halaman 468 paragraf yang keempat. Dibilang ya namanya sombong, kaya sombong salah, miskin sombong salah. Jadi orang kaya sombong haram, orang miskin sombong juga haram. Cuman masalahnya kalau miskin sombong ini lebih parah. Makanya kadang-kadang kita nggak dapetin ada orang kaya tawadhu, orang pada heran sama dia. Orang pada menganggap ini luar biasa, kaya tapi tawadhu gitu. Nah, sehingga orang-orang memuliakan orang kaya yang tawadhu. Nah, mereka melihat ini orang kaya tapi akhlaknya bagus, masya Allah. Tapi kalau gila mereka dapetin orang miskin tawadhu, biasa aja. Karena memang kalau orang miskin harus tawadhu, karena dia nggak punya mau apa yang disombongin begitu. Tapi giliran orang dapat orang kaya tawadhu, hebat ini orang kaya tawadhu. Sebaliknya, di paragraf terakhir di halaman 468, orang miskin sombong. Entah dia sombong sama orang, yang ngeremehin orang lain, atau dia menolak kebenaran. Ya, secara orang miskin tidak ada hal yang mengharuskan dia sombong, maka ini datang dia sombong, na'udzubillah, maka dia masuk terancam dalam hadis. Kemudian lanjut di halaman 469. Berikutnya dalam bab sombong haram, sama juga ujub haram, dan ini termasuk kabair, yang termasuk dosa besar. Lanjutnya disebutkan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-izzu izari. Allah berfirman ya, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, al-izzu izari, kemuliaan adalah pakaianku, wal kibriya'u ridai, kemudian al-kibriya, ya kesombongan, adalah selendangku, ya faman yunazi'uni azabtuhu, ya barang siapa yang dia menyaingiku di salah satu dari yang tadi, maka aku akan mengazabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan yang pertama penjelasannya di paragraf kedua di halaman 469. Nah, seperti ini namanya hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ya, seperti ini namanya hadis qudsi. Kemudian diingatkan bahwa walaupun di sini judulnya Allah berfirman, itu tetap berbeda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dia punya hukum tersendiri. Ya, Al-Quran mu'jizun. Ya, Al-Quran itu mu'jizat. Kalau ada orang yang ingin mendatangkan mirip seperti Al-Quran, maka seorang hamba tidak akan mungkin bisa melakukannya. Atau dalam ayat 10 surat mendatangkan seperti Al-Quran, seorang hamba juga tidak akan bisa melakukannya. Atau satu surat, atau satu ayat, itu tidak bisa. Mungkin kalau bikin skripsi bisa berhalaman-berhalaman, bikin
Al-Quran nggak bakal bisa. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang sedang junub tidak boleh dia membaca Al-Quran. Ini khilaf di kalangan para ulama. Beliau memilih pendapat yang disebutkan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau junub, mandi dulu baru murojaah, dia baru baca Quran. Kemudian salat itu sah kalau orang membaca Al-Quran. Ya kayak contoh ya, beberapa waktu yang viral ada imam baca pakai handphone ketika sholat, nggak ada masalah, sah. Atau mungkin di sebagian masjid ya dia buka Quran besar di depannya, sah, tidak ada masalah. Cuman ada orang yang bilang bukannya baca yang paling mudah, ini kan seakan-akan menyulitkan ini. Itu lain lagi kalau seperti itu ceritanya. Dan Ahlus Sunnah itu tidak ta'ammuk fil mas'alah, tidak berdalam-dalam dalam satu masalah. Jadi kalau memang udah boleh, sudah boleh. Jadi seakan-akan kita, tapi kan kayak mau cari gara-gara apa kita. Kita tahu hukumnya boleh, sudah boleh, selesai seperti itu. Kemudian disebutkan bahkan kalau dia sholat dia wajib baca Al-Fatihah. Cuman di sini ingin menyampaikan Al-Quran beda sama hadis qudsi. Hadis qudsi itu tidak seperti Al-Quran. Atau hadis ketika kita baca tidak satu huruf, satu kebaikan dapat 10 pahala, tidak. Tapi Al-Quran ya Al-Quran ya. Kita baca hadis qudsi yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala. Itu berbeda ketika kita baca Al-Quran. Kemudian lanjutannya di paragraf yang ketiga, ya di halaman 469. Al-Quran itu mahfuzun. Al-Quran itu terjaga. Al-Quran terpelihara. Al-Quran tidak tertambah, kemudian tidak berkurang. Nggak ada penambahan dalam ayat, tidak ada pengurangan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Kalau hadis boleh diriwayatkan secara makna. Dalam hadis Nabi mengatakan bla 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 gitu ya, disebutkan hadisnya. Kemudian pada akhirnya seorang bilang au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibolehkan. Tapi kalau Al-Quran harus ngeplek. Nggak boleh orang ngira-ngira, nerka, nggak boleh. Jadi Al-Quran bunyinya apa? Harus gitu ketika disampaikan. Kemudian Al-Quran tidak ada sesuatu yang dhaif. Kalau hadis ada. Ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Al-Quran tidak ada. Nah, adapun hadis-hadis qudsi itu dia boleh diriwayatkan secara makna. Nah, kemudian hadis-hadis qudsi itu ada hadis-hadis dhaif. Ada hadis-hadis bikinan orang. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak model-model seperti itu. Nah, cuman di sini kesimpulannya hadis qudsi beda kedudukan dengan Al-Quran. Ya, hanya saja memang kalau hadis qudsi itu disebutkan ya tadi gayanya Nabi bersabda, Allah berfirman. Kalau Al-Quran Allah berfirman. Tapi tetap
beda kedudukan. Itu yang pertama. Disampaikan penjelasan terkait hadis qudsi. Kemudian yang kedua berikutnya di paragraf yang keempat ya di halaman 469 mulai dijelaskan isi hadisnya. Ya, isi hadisnya tadi disebutkan ya, al-izzu izari, kemuliaan adalah pakaianku, wal kibriya ridai, kesombongan adalah selendangku. Nah, dikatakan ini adalah salah satu dari hadis yang telah lalu ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan tidak ada pengaruh maknanya jika lafaznya diubah atau dibolak-balik ya. Al-kibriya uridai, al-izzu izari, atau al-izzu izari wal kibriya ridai. Nah, tidak ada masalah. Tidak ada tidak ada pengaruh. Nah, cuman memang dibilang ini dikatakan Nabi bersabda, Allah berfirman. Kemudian dikatakan barang siapa yang menyaingi Allah dalam kemuliaannya, kemudian ingin berkuasa seperti kekuasaan Allah, atau menyaingi Allah dalam kesombongan, ditakabur terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan mengazab dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Dan sikapnya menyaingi Allah dalam sifat yang khusus ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan, maka Allah akan menghukum. Ya, Allah akan mengazab. Kemudian riwayat yang terakhir di paragraf terakhir di halaman 469 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lanjut di halaman 470. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bainama rajulun yamshi fi hullatin, ya ada satu orang dia berjalan pakai baju bagus, tujibuhu nafsuhu, sehingga dia ujub terhadap dirinya. Murajjilun ra'sahu, rambutnya udah disisir rapi. Yakhtalu fi masyatihi, dia sombong dalam berjalan. Nah, berarti dia punya sifat sombong, angkuh, congkak, dan seterusnya. Tahu-tahu apa? Idh khasafallahu bihi, ya Allah tenggelamkan ke bumi, dia masuk ke dalam tanah. Sampai pada hari kiamat dia akan tenggelam sampai pada hari kiamat. Orang yang seperti nauzubillah, ketika dia punya sifat sombong, congkak, bangga terhadap dirinya, maka dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nggak mustahil. Mungkin kita nggak tahu di belahan bumi di mana ketika ada orang yang sombong sekali, mungkin di tengah jalan. Ya, ketika ada orang yang dipalak, ada orang yang dia dibegal, kemudian tahu-tahu dia tenggelam ke dalam bumi, udah nggak ada cerita, tahu-tahu itu orang hilang aja gitu. Kita nggak tahu mungkin di belahan bumi sebelah mana terjadi itu. Wallahu alam, yang jelas diingatkan oleh Nabi SAW, orang yang dia ujub, sombong, diancam seperti disebutkan dalam hadis. Dan bukti yang lain di paragraf kedua disampaikan, ini kasusnya mirip seperti Qarun. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini ada riwayat tadi, orang sombong ditelan bumi, sama kasusnya seperti Qarun. Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 81. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Ada orang-orang yang dia menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan ya laitalana. Mereka bilang coba ya, gitu. Mislama utiya Qarun, kita pengen kayak juga seperti Qarun. Karena mereka melihat
Qarun ini kekayaannya luar biasa sehingga ngelihat orang kaya mereka pengen jadi orang kaya juga. Innahu lazu hazzin azim. Qarun itu benar-benar beruntung sekali dia orang. Kekayaannya luar biasa kata orang-orang di kala itu awalnya. Wa qala alladziina utul ilma. Kemudian orang-orang yang diberikan ilmu mereka mengatakan wailakum. Mereka bilang, celaka kalian pengen jadi Qarun. Sawabullahi khair. Pahala dari Allah itu terbaik. Liman amana wa amila salihan. Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan dapat itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang kaya segitu kekayaannya biasa-biasa saja. Kebaikan dari Allah, pahala dari Allah itu terbaik buat orang beriman dan beramal soleh. Cuman itu nggak akan didapat kecuali buat orang-orang yang sabar. Kemudian kata Allah, fakhasafna bihi, kami tenggelamkan dia. Wabidarihi, kami tenggelamkan rumahnya juga. Wabidarihil arda, kami tenggelamkan ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, tidak ada orang-orang dia yang menolongnya min dunillah selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Ya, kemudian dia juga tidak termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti bahwa Allah menenggelamkan Qarun. Ada lanjutan ayatnya di ayat 82 dikatakan wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula mannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Pagi-pagi mereka mengatakan, waduh, memang Allah itu ngasih rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau kita dapat kayak Qarun, ntar kita yang tenggelam lagi gitu. Kacau katanya. Orang kafir memang gak ada untungnya gitu. Cuman di sini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang sombong ditenggelamkan itu bukan hoax, bukan bohong, betulan. Contoh realnya Qarun ditenggelamkan. Kemudian sabda Nabi SAW, yatajaljal fil ard, dia masuk ke dalam bumi, terpendam dalam tanah. Yang bisa jadi dalam keadaan hidup, yang bisa jadi dia dalam keadaan hidup, kemudian hidup-hidup ditelan bumi, artinya Allah mengazab dia sampai hari kiamat. Dia udah mati, hidup, dia diazab seperti orang hidup. Atau bisa jadi maknanya adalah ya dia sombong, pada akhirnya dia mati dikubur, ditelan bumi juga namanya. Jadi nggak mesti hidup ditelan bumi ya. Bisa jadi pertama seperti tadi ya, hidup-hidup ditelan bumi macam kayak Qarun. Atau yang kedua, dia udah mati ini, tapi dia hidup diazab sampai hari kiamat di dalam tanah begitu ya, di kuburannya. Atau yang ketiga, sombong-sombong dia mati juga, ditanam juga dia, dikubur juga dalam bumi. Ini semuanya adalah sunnatullah. Dia mati, tapi bersamaan dengan itu bahasa hadisnya dia yatajaljal dalam kuburannya. Cuman nggak tahu bagaimana yatajaljalnya dia. Yang jelas dia mungkin terombang-ambing dalam kuburannya dengan azab karena kesombongan yang dilakukan ketika dia hidup. Intinya ini balasan buat orang yang sombong.
Kemudian terakhir di halaman 471 paragraf yang kedua, dalam hadis ini dan hadis-hadis yang sebelumnya ini sebagai dalil sombong itu haram, ujub itu tidak boleh. Ya, hendaknya seseorang itu dia harus paham betul tentang dirinya, apa yang mau disombongin. Pada akhirnya dia mati. Kekayaan mau disombongin, pada akhirnya kekayaan akan habis. Harta nggak dibawa mati. Jabatan mau disombongin, pada akhirnya jabatan akan selesai. Ada masanya pensiun katanya. Jadi apa yang mau disombongin? Jadi kita jadi orang, ya sudahlah, kita jadi orang gak usah sombong. Duitnya banyak gak usah sombong, jabatannya tinggi, punya jabatan juga gak usah sombong. Jabatan bakal selesai, harta bakal selesai, apa yang mau disombongin? Kita semuanya bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang tawadhu. Allah selamatkan kita dari sifat kesombongan dan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya insya Allah kita masuk hadis ke 625 ya wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yazalur rajulu yazhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini dilanjut pada pertemuan berikutnya. Sampai sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sampai sini sebelum ditutup ada yang ditanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada cukup insyaallah. Sekarang tanggal 16 Agustus, besok 17 Agustus hari Senin, tanggal merah. TPA sama kajian libur. Jadi insyaallah di sini kalau tanggal merah Senin sampai Jumat saja itu diliburkan insyaallah. Kalau memang tidak ada pengumuman, ya sudah tanggal merah libur seperti itu. Nanti ketemu lagi insyaallah hari Selasa. Ada kajian lagi hari Selasa insyaallah. Tapi cukup sampai sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.